Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok estimasi biaya dalam rangka mencari studi kasus dalam biaya estimasi konstruksi. Dengan anggota kelompok saya sendiri Farhan Fatau Fajri, NPM 2115, dan di sebelah saya ada. Dan saya bernama Muhammad Prasetyo, NPM 2133. Saya Wildo Pratama, NPM 2145. Nah, dalam kali ini kami bertiga mencari tentang studi kasus dalam biaya konstruksi, yaitu analisa faktor-faktor yang mempengaruhi estimasi biaya pada pembangunan gedung perkantoran di Jakarta dengan memakai gedung di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta yang menggunakan struktur beton bertulang dan fasad kaca aluminium. Mungkin selanjutnya akan kami jelaskan satu persatu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu tentang pendahuluannya. Dalam pembahasan kali ini, studi kasus dalam biaya konstruksi dengan fokus analisa faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pembangunan gedung di Jakarta, yaitu tepatnya di Sudirman, yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi yang dapat mempengaruhi biaya konstruksi. Nah, kami memakai gedung perkantoran yang menjadi latar belakang dari kasus ini adalah kami memakai gedung perkantoran yang fokus studi kasus ini memiliki bangunan 10.000 meter persegi dengan 15 lantai dan 1 basement proyek. Proyek ini dilaksanakan di kawasan bisnis Jakarta, Sudirman, menggunakan struktur beton bertulang dan fasad aluminium. Nah, untuk metodologi kasus yang kami gunakan, yaitu dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui media, wawancara dari pihak-pihak kontraktor, konsultan maupun orang-orang proyek. Lalu ada data primer. Selain data primer, kami juga menyediakan data sekunder. Data sekunder ini kami memperoleh dari berbagai sumber, bisa dari aplikasi pemerintah, dari media sosial, dari publikasi resmi pemerintah, laporan industri konstruksi, dan data statistik ekonomi. Nah, ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi estimasi biaya konstruksi ini di perkantoran Jakarta. Nah, dalam kali ini faktor-faktor estimasi biaya ini, perhitungannya, faktor-faktor ekonomi dalam perhitungan kali ini akan dijelaskan oleh kawan saya bernama Prasetyo. Mungkin saya ingin menjelaskan pendahuluan, metodologi kasus, dan latar belakang kasus. Selanjutnya faktor-faktor estimasi biaya yang akan dijelaskan oleh Prasetyo dan Wildo Pratama. Faktor yang mempengaruhi estimasi biaya berdasarkan analisis data yang dilakukan, beberapa faktor ekonomi dan non-ekonomi yang diidentifikasi mempengaruhi estimasi biaya pada pembangunan gedung perkantoran di Jakarta adalah sebagai berikut. Satu, yaitu faktor ekonomi. Tingkat inflasi tahunan di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,3%. yang merupakan angka yang moderat dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, suku bunga Bank Indonesia dalam kurung BI pada tahun 2023 berada di kisaran 5% sampai 6%. Berikutnya, nilai tukar mata uang. Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2023 mengalami fluktuasi. Selanjutnya, faktor non-ekonomi, yaitu desain proyek, kompleksitas dengan gedung seperti penggunaan material khusus atau teknologi bangunan tagih dapat meningkatkan biaya konstruksi. Selanjutnya, lokasi proyek. Biaya konstruksi di Jakarta relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Berikutnya, kondisi geologi. Kondisi geologi di tanah lokasi proyek dapat mempengaruhi biaya konstruksi dan struktur bangunan. Selanjutnya, peraturan dan perizinan. Proses perizinan yang rumit dan panjang dapat menyebabkan keterlambatan proyek dan meningkatkan biaya overhead. Selanjutnya, manajemen proyek. Kualitas manajemen proyek yang buruk dapat menyebabkan inefisiensi dan pemborosan. Selanjutnya, analisis estimasi biaya.
Berdasarkan analisis faktor-faktor yang diidentifikasi, estimasi biaya untuk pembangunan gedung perkantoran di Jakarta pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 100 miliar. Estimasi ini mempertimbangkan tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan faktor-faktor lain yang relevan. Strategi mitigasi untuk pengendalian biaya. Setelah memahami dampak dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan pembengkakan pada asumsi, studi kasus ini perlu mengkaji strategi mitigasi yang komprehensif untuk mengendalikannya. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan beserta penjelasan lebih rinci. Yang pertama, penjadwalan pengadaan material tepat. Melakukan pembelian material secara bertahap sesuai kebutuhan konstruksi. Hal ini dapat meminimalkan risiko penyimpanan material yang berlebihan dan kurangnya likuiditas. Memerlukan program pembelian jangka panjang atau early procurement untuk material kritis dengan harga yang fluktuatif seperti baja dan semen untuk mendapatkan kepastian harga dan meminimalkan risiko kenaikan harga. Melakukan analisis tren harga material secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kenaikan harga dan melakukan penyusunan strategi pengadaan. Membangun hubungan baik dengan pemasok terpercaya untuk mendapatkan informasi terkini mengenai harga dan ketersediaan material. Yang kedua, pertimbangan material substitusi, yaitu mengevaluasi material alternatif dengan kualitas setara namun harga lebih murah, seperti penggunaan material lokal. Tiga. Pertimbangan material substitusi, mengevaluasi material alternatif dengan kualitas setara namun harga lebih murah, seperti penggunaan material lokal atau produk daur ulang. Mempertimbangkan penggunaan material dengan spesifikasi yang lebih rendah untuk bagian bangunan yang tidak memerlukan kekuatan atau ketahanan tinggi. Kesimpulan, studi kasus ini menunjukkan bahwa estimasi biaya konstruksi dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi. Memahami dan mempertimbangkan faktor ini secara cermat dalam menyusun estimasi biaya sangat penting untuk meminimalkan risiko ketidakpastian biaya dan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Terakhir 9, saran dan rekomendasi. Studi kasus ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi dalam penyusunan estimasi biaya konstruksi.